sore atau malam. Perkenalkan, saya Cilena FP dengan NPM 210118456. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan arsitek digital dalam kehidupan era new normal. Dunia arsitektur selalu beriringan mengikuti perkembangan manusia, lingkungan, dan zaman. Pada masa kini, arsitektur merupakan bidang yang tak luput dari perkembangan teknologi dan inovasi. Dunia arsitektur selalu mengembangkan dirinya untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia, seperti contoh perubahan perilaku manusia setelah terjadinya pandemi COVID-19. Ruang kantor yang didesain dengan mengedepankan aspek jaga jarak, meluasnya fungsi rumah yang tidak hanya sekedar sebagai hunian, dan bangunan-bangunan umum yang adaptif terhadap pandemi. Bidang arsitek memiliki peran yang besar dalam perubahan ini. Teknologi dan arsitektur adalah kedua bidang yang dapat saling melengkapi. Transformasi digital memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi dunia arsitektur. Di masa lalu, seorang arsitek memerlukan waktu yang lama untuk merancang sebuah bangunan karena seluruh pekerjaannya masih dibuat secara manual dengan kertas dan pena. Masa kini, seluruhnya dapat dilakukan secara digital dengan berbagai aplikasi seperti SketchUp, AutoCAD, Revit, Archicad, dan masih banyak lagi. Selain itu, proses presentasi arsitektural di masa kini sangat terbantu dengan adanya aplikasi rendering seperti Lumion, Enscape, dan V-Ray yang memberikan inovasi virtual reality pada dunia arsitektur. Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi sangat luas dan tidak terbatas. Kemajuan digital arsitektur sangat mungkin terjadi seperti munculnya smart city, pembangunan rumah dengan teknologi 3D printing, perkembangan aplikasi yang akan semakin memberikan kemudahan, serta perkembangan inovasi bahan material berkelanjutan yang akan terjadi di masa depan. Seiring perkembangan teknologi yang pesat memerlukan perkembangan pula pada diri manusia. Seorang arsitek memegang peran penting dalam penggunaan teknologi di bidang arsitektur, seperti kreativitas, pertimbangan fisika bangunan, design thinking, dan berbagai pengetahuan arsitektur yang orang awam tidak kuasai. Seorang arsitek dapat menjadi penghubung teknologi agar dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat luas. Untuk itu, seorang arsitek harus dapat meningkatkan value diri dan berkompetisi di tengah kemajuan masyarakat digital. Seperti contoh, menguasai aplikasi dan teknologi yang terus berkembang, memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, dan dapat berpikir kritis. Setelah era new normal ini, media sosial dan internet adalah satu hal yang melekat dalam kehidupan manusia dikarenakan sulitnya seseorang untuk saling bertemu dan berinteraksi. Hal ini memberikan peluang yang besar bagi arsitek untuk dapat mengembangkan diri melalui platform media sosial. Langkah yang dapat dilakukan bagi seorang arsitek di masa depan agar dapat mengikuti perkembangan teknologi yaitu dengan cara turut aktif dalam perkembangan teknologi dengan terus belajar untuk dapat menguasai aplikasi dan alat teknologi yang berkembang, meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam desain sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia, selalu update dengan perkembangan yang ada dengan cara aktif di sosial media dan mengikuti berita, tidak lupa meningkatkan kemampuan berkomunikasi khususnya dalam presentasi arsitektural dengan membangun personal branding yang baik di sosial media, dan yang terakhir, jangan pernah merasa puas dengan kemampuan diri sendiri. Setiap perubahan yang terjadi mengandung dampak positif dan negatif tak terkecuali dalam bidang teknologi arsitektur. Begitu banyak dampak positif dengan adanya kemajuan teknologi arsitektural, antara lain yang pertama, mempermudah proses prarancang hingga pembangunan seperti proses brainstorming, modeling, rendering, bahkan proses pembangunan. Yang kedua, mempersingkat waktu kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, mempermudah proses pengarsipan data karena tidak memerlukan banyak tempat, seperti saat masih menggunakan kertas. Yang keempat, memberikan inovasi dalam proses presentasi arsitektur, seperti contoh munculnya desain parametrik. Yang kelima, memperluas kreativitas seorang arsitek dalam proses perancangan, dan masih banyak dampak positif lainnya. Di samping itu, kemajuan teknologi juga memberikan dampak negatif yang harus diwaspadai. Dampak negatif yang dapat terjadi adalah yang pertama, mudahnya terjadi plagiasi. Kemudahan sosial media dalam proses presentasi arsitektur memiliki resiko mudahnya terjadi plagiasi, seperti halnya yang banyak terjadi di masa kini. Orang-orang dengan mudah meniru desain orang lain yang dilihat melalui media sosial. Hal ini memberikan tantangan bagi seorang arsitek untuk selalu berinovasi, membuat desain-desain yang baru dan fresh sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Yang kedua, tergesernya peran seorang arsitek. Kemudahan software arsitektur masa kini memberikan resiko di mana masyarakat digital akan dengan mudah menggunakan software arsitektural, sehingga seorang arsitek tidak lagi memiliki peran yang besar. Hal ini memaksa seorang arsitek untuk dapat meningkatkan diri agar dapat memiliki kemampuan yang lebih. Yang ketiga, besar resiko terjadinya error dalam pengerjaan secara digital seperti bug splat yang kemudian aplikasi dapat tertutup dan file dapat hilang. Dokumen berisiko hilang jika hardware terserang virus. Sekian pemaparan mengenai teknologi arsitektur, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di lain kesempatan.